Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u mawala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Semoga Bapak Ibu sudah segar kembali, sudah ke belakang, sudah mencicipi apa yang kami hidangkan. Diulangi yang mau biometrik nanti hari Senin ya. Itu Pak Zaki, beliau bulan datang, Bu Niken, Pak Basukarno, istri beliau, mertua beliau, kemudian Pak Doso, sama Bu Ika. Nah, terus juga nanti Bu Nur Afifah sama Pak Riris, kalau memang nanti sempat hari Senin ngambil paspornya, kami tunggu Pak. Ya, kami tunggu supaya bisa kelar semua insya Allah. Ibu juga Bu Salbia ya. Bu Salbia insya Allah juga ngambil paspor hari Senin. Nah nanti kalau udah selesai segera menghubungi kita, biar nanti kita akan daftarkan kemudian bisa biometrik hari Senin. Ya. Ada lagi? Ya tentunya yang belum punya paspor ya segera untuk diurus supaya insya Allah nanti ya segera bisa biometrik. Sebelum kita mulai ya, ini di buku pedoman manasik kita ini ada yang salah cetak, itu halaman 34. Halaman 34 itu bab mengenai haji, yaitu lafaz niat haji ya. Coba diperhatikan lafaz niat haji. Di sini tertulis labbaik Allahumma haqqan. Ya, yang benar labbaik Allahumma hajjan. Ini yang nyetak itu mungkin ya orang asli Indonesia ya. Nah, kemudian di bawah ini ya labbaik Allahumma hajjan, bukan haqqan. Beda jauh itu, haqqan itu apa namanya benar. Kami datang padamu ya Allah, benar ya, benernya ngapain gitu ya. Ya, di bawah juga seperti itu. Insya Allah nanti apa namanya akan kami perbaiki ya. Tapi sekarang ini harus diperbaiki dulu, jangan salah mengucap. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semua sudah dapat souvenir. Tentunya sudah bisa dilihat yang Bapak-Bapak ya, tas tangser, kemudian kain ihram, kemudian bahan baju ya. Bahan baju mohon dengan hormat bisa dijahit gamis ya. Gamis lagi. Bisa dijahit koko Pak. Koko ya. Ya pakai kancing aja yang biasa aja supaya simple ya. Lengan panjang karena memang kelihatannya sih tahun ini 2026 bulan-bulan April Mei itu masih ya, panasnya tapi nggak seberapa. Nah, kemudian ihram ya, ihram dicuci nggak ada masalah. Sebelum berangkat dicuci pakai deterjen yang wangi, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Nanti pada saat tanggal 8 Februari itu kita praktek untuk pakai ihram. Walaupun memang ada di antara Bapak Ibu yang sudah bisa, Bapak-bapak ya, sudah bisa pakai ihram, tapi tidak ada masalah. Yang sudah bisa kita jadikan ustadz kita ya, guru ngajarin yang belum. Ya, nanti biar standar. Tentunya cara pakainya masing-masing punya cara, tapi yang jelas aturannya sama ya. Kemudian juga tas ini nanti sekilas info saja, untuk tidak dipakai pada saat berangkat, tapi tas ini dimasukkan ke koper gede, nanti di Mekah atau di Madinah dipakai sebagai tas hari-hari ya, ke masjid ya. Nah, ke ya ziarah, kemudian juga apa namanya pada saat pulang nanti ya bisa kita kondisikan supaya dia bisa bawa pulang. Karena kemarin banyak yang nggak bawa pulang karena memang tidak apa ya, tidak kita kondisikan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sebagai cendera mata dari kita ya bisa dibawa pulang nanti. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu juga mohon dengan sangat bahan yang sudah diterima itu untuk dijahit gamis ya.
Memang mungkin ukurannya kurang, tapi ibu-ibu kan pakai bergo ya, pakai jilbab, ya bisa ketutup. Nah, kemudian juga ada bergo, kemudian ada tas. Itu tadi memang kita kalau melihat dari model, ada 7 model itu. Yang dari Kemenak itu 7 model. Nah kita akan, kalau model yang benar kita ikutin, tapi kalau model yang kurang benar, bukan nggak benar, ya kita ikutin yang benar aja deh. Ya, karena memang sekarang ini kalau bicara model ya banyak model. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam masalah Islam Nusantara, dari barat ke timur makin habis pakaian itu. Tapi ke ujung sono artinya yang ditutup cuma yang perlu-perlu aja begitu. Tapi kita ngambil standar yang syar'i, kita pakai, ibu-ibu pakai gamis ya. Baik. Itu mungkin sekilas info tentang itu. Kalau ada yang mau nanti japri soal ini ya silakan aja ke grup ya. Ya. Yuk. Kantong. Oh ya, ya mungkin ya pokoknya lebih kurang seperti inilah. Oh tas. Kenapa Pak? Ini sampai aman kan? Taruh HP aman. Oh, kalau di sini kan ada juga, tapi kurang aman. Kalau dompet tiba-tiba kantong masih ada, dompet udah hilang. Nah, ya kancing begini juga nggak apa-apa. Ya, kemudian ini kantong satu, ya. Ya pokoknya lebih kurang seperti ini. Nah ini di kancing gitu ya. Nah ini kita model yang ideal aja, ya. Iya, memang udah seragam, tapi caranya udah seragam juga, insya Allah. Mana as-sunnah itu, nah, gitu ya. Kita dari jauh udah kelihatan as-sunnah gitu. Ibu-ibu juga begitu, ya. Itu membedakan dengan yang lain, yaitu diantaranya. Baik, clear ya, insya Allah. Baik, kita masuk ke bab masalah haji yang kemarin itu kita sudah sampaikan sedikit, ya kita tuntaskan lagi. Dan nanti mungkin lebih banyak juga bertanya ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa haji itu kan dimulainya tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, kita sudah sampaikan haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, kita juga sudah menyampaikan bahwa kalau kita sudah berada di Mekah, jadi mikotnya bukan keluar dari Mekah, tapi kita mikotnya di hotel, di tempat kita tinggal. Ya, nanti kita akan bahas lebih rinci lagi, tapi sekilas untuk mengulangin yang kemarin, ya setelah mandi ihram, ya bapak-bapak boleh pakai minyak wangi di badan, kemudian pakai ihram. Nah, kemudian ibu-ibu juga pakai ihram, ya pakaiannya itu tadi, ya pakaian yang pakaian muslimah yang terbuka hanya wajah dan telapak tangan, yang lain semua ditutup, ya. Nah, jadi Allah itu memuliakan ibu-ibu ya. Yang dalam Al-Quran itu ada surah khusus, surah An-Nisa ya, ibu-ibu ya. Gak ada surah Az-Zakar, karena memang ibu-ibu ini adalah di mata Allah SWT, ya hamba-hamba yang dimuliakan, juga bapak-bapak juga dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kemudian pada tanggal 7 malam ya, kalau 7 malam itu berarti masuk tanggal 8 Dzulhijjah, baru berangkat ke Mina. Ya, dari mana niatnya untuk berhaji? Nah, ketika semua sudah berada di mobil, di bus, ya, itu dilafazkan, ya ini yang saya katakan tadi di dalam halaman 34, labbaik Allahumma hajjan. Ya, bukan seperti ini telah cetak labbaik Allahumma haqqan, bukan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, haji. Kalau tadi kan waktu kita datang kan labbaik Allahumma umroh ya kan? Nah, jadi saya atau aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Nah, begitu sudah mengangkat suara bapak-bapak itu
suaranya ya dijaharkan, ibu-ibu suaranya sir aja. Itu mengucapkan talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di mana? Sampai di Mina. Ya, baca talbiyah. Dari Mina ke Arafah masih baca talbiyah juga. Di Arafah juga ya masih bisa mengandangkan talbiyah. Kemudian di Musdalifah masih bisa mengumandangkan talbiyah. Ya, dari Musdalifah ke Mina dikumandangkan talbiyah. Ya, dari Mina mau lontar Jamaratul Aqabah ya masih baca talbiyah. Begitu sudah lontar Jamaratul Aqabah baru berhenti tidak baca talbiyah. Nah, itu batasannya itu. Artinya di sini ya dalam kesempatan dimanapun ya kondisi bagaimanapun ya selain daripada kita sholat mungkin zikir dari sholat ya baca talbiyah, kecuali tempat yang dilarang ya di dalam WC ya kan, nah, itu enggak boleh. Nah kemudian kita ke Mina, sampai di Mina ya biasanya di Mina itu ya sekitar jam 10 jam 11 ya, lihat kondisi nanti. Makanya saya sampaikan pada Bapak Ibu, kita belum bicara susahnya dulu ya, bicara apa gampang enaknya dulu. Ya, susahnya juga harus disampaikan nanti. Tapi kalau ketemu berita yang susah, jangan kepikiran. Nah, itu artinya Allah hendak menguji kita untuk mengangkat derajat yang lebih tinggi supaya lebih apa namanya mabrur, dapat surga nanti insya Allah. Ya Bu ya, Pak. Itu jangan kalau dikatakan wah ini susah. Nah, tapi Bapak Ibu juga perlu kita beritahu, jangan dengar berita susah itu dari orang. Apalagi hoak, ya. Apalagi itu berita burung, nggak jelas itu. Ya, kalaupun kita menemui agak sukar di lapangan, ya memang kita ya tidak semulus apa yang kita ini. Tapi jangan dengerin orang, begini haji, begitu aja. Belum pergi haji aja udah stres duluan. Apalagi kemarin tanyain sama suster, ya kan? Ada pertanyaan nomor 17, saya juga tetap ditanya juga karena kan insya Allah membimbing. Apakah Bapak pernah berencana mengakhiri hidup? Enak aja. Iya kan? Hidup mati kan urusan Allah. Masa ditanya punya rencana, emang mau bunuh diri apa? Ya enggak lah ya. Jadi itu perlu dihindari karena masalahnya itu kalau ketika kita sudah terkontaminasi ya pikiran dengan hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan itu akan berdampak kepada fisik. Imunitasnya turun, semangatnya turun. Ya, belum haji aja sudah susah-susah. Padahal kita haji mau enak-enak di sana ya. Nah, di Mina itu ya kalau kita pun masuk jam 11 malam, ya mungkin sholat isya kita sudah sholat tarik ke maghrib waktu di Mekah. Kemudian kita di sana istirahat. Kemudian tanggal 8-nya pagi, ya Rasulullah SAW itu beliau tetap melaksanakan sholat sunnah fajar ya. Karena ini fadilahnya luar biasa. Ketika kita bisa melaksanakan sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh, itu kata Rasulullah SAW itu langit, bumi dan isinya itu ya insya Allah akan diberikan kepada kita sebagai fadilah kebaikannya itu. Nah kemudian sholat subuh, kemudian kita tetap taklim nanti di Mina itu, ya taklim tausiah. Nah, kemudian makan pagi, sarapan pagi, kemudian istirahat. Ya mau baca Quran di sana, mau zikir, mau berdoa silakan. Ya. Kemudian sampai duhur. Nah ini satu sunnah Rasulullah SAW yang nggak boleh kita lupakan adalah sholat duhur itu wajib. Ya. Di tempat yang normal, bukan di Mina itu sholatnya 4 rakaat. Tapi kalau di Mina Rasulullah SAW itu melaksanakan 2 rakaat saja. Itu namanya qasar. Ya, habis adzan, iqomah, sholat duhur 2 rakaat, selesai. Dan tidak ada qobla, tidak ada ba'da. Dimana kalau sholat duhur yang tidak di Mina itu atau tidak di qasar itu ada qobla, ada ba'da. Ya, bisa 4 rakaat sampai bisa 2 rakaat sampai 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Tapi ketika kita sudah qasar, yang 4 saja sudah diringkas ya. Masa yang itu diringkas lagi kan? Kemudian ketemu asar juga seperti itu. Ya, kita sholat di sana qasar, asar qasar. Kemudian juga maghrib, maghrib karena dia itu tidak boleh di qasar, ya tetap dia dilaksanakan 3 rakaat.
Kemudian Isya dikosor lagi. Kemudian tidak ada ba'danya. Nah, kemudian masuk ke tanggal 9 ya, pagi, ya, itu sholat subuh, ya sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh. Nah, kemudian setelah sholat subuh, ya sarapan bisa di Arafah, bisa juga di Mina. Tapi biasanya pagi-pagi sudah dijemput, insya Allah, ya kemudian sarapannya di Arafah. Nah, Bapak Ibu Allah SWT, kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa Arafah ini adalah di mana seseorang dikatakan haji, kalau Rasulullah katakan, ya al-hajju Arafah. Haji itu ada di Arafah. Barang siapa sudah berada di Arafah, walaupun mungkin seseorang itu sakit, ada namanya safari wukuf. Dia berada di sana hanya sebentar saja, mungkin 15 menit, 20 menit. Bagi mereka juga sudah ada haji. Apalagi kalau kita sehat, kita berada di Arafah itu, ya bisa saja masuk Arafah itu tanggal 9, mungkin sekitar jam 10-an. Ya, jam 10 kita ngapain? Ya, tadi juga kita masih berlaku membaca talbiyah. Nah, kemudian kita isi mungkin biasanya kita murojaah, tahsin. Jadi membaca Quran, ya yang satu baca, yang satu mendengar. Nah, ini cara baca Quran yang benar begitu ya. Jadi satu baca, satu dengar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 104, "Faidza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila ada yang membaca Quran, kamu dengar secara seksama, pahami ya. Nah, kemudian yang mendengar, yang membaca dan mendengar akan mendapatkan rahmat. Nah, jadi cara baca Quran itu satu baca, yang lain dengar. Tapi kalau rame-rame ya kita baca bersamaan, ya nggak tahu yang benar siapa ya. Kalau ada yang benar semua, alhamdulillah. Kalau ada yang salah, gimana? Tidak ada yang memperbaiki. Tapi yang benarlah murojaah, yang membaca Quran adalah atau tahsinul Quran, memperbaiki bacaan. Satu yang baca, yang lain mendengar. Biasanya kita di sana itu membiasakan membaca surat Ar-Rahman, ya kemudian Al-Waqiah, ya bapak-bapak, salah satu di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang baca, kita yang menyimak. Nah, sampailah kepada duhur. Nah, jadi mulainya hitungan ukuf itu adalah tergelincir matahari, zawal. Ya, bukan di atas kepala, tapi zawal. Ketika matahari sudah condong ke barat, kalau di kita di sini, maka di sana sudah yang pertama yang dilakukan adalah khutbah Arafah. Khutbah Arafah. Jadi khutbah Arafah ini bisa saja dari KBIHU, bisa saja dari tim plotter, bisa saja mungkin dalam satu kepanitiaan. Yang penting itu adalah pertama khutbah Arafah. Dan yang kedua nanti setelah khutbah Arafah, azan. Ya azan, ya. Nah, kemudian setelah azan iqomah, kemudian melaksanakan sholat duhur 2 rakaat. Iqomah lagi melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Jadi di Arafah itu, ya, itu asar ditarik ke duhur. Jadi jamak qasar, disatukan tapi diringkas masing-masing 2. Itu namanya jamak qasar takzim, ya, di awal waktu. Nah, kemudian setelah itu ya isilah waktu-waktu itu dengan doa, berzikir, ya, maksimalkan. Ya, jadi kalau memang kita capek, ya kita bisa istirahat di situ dengan apa adanya tempatnya. Kita haus, ada minum. Kita lapar, ada makan buah-buahan, segala macam jus itu ada itu. Ya. Nah, kemudian juga sebagaimana kita sampaikan, ya berdoalah, banyak-banyak berdoa, minta kebaikan akhirat. Ya. Karena hidup kita ini bukan hanya di dunia, dunia akan kita tinggal. Ya. Kemudian kita akan menuju ke hari yang baka, yang selama-lamanya. Maka kita minta kebaikan yang hari selama-lamanya itu, yaitu akhirat. Nah, tentunya doa Bapak Ibu berbagai macam keperluan ya. Ya, semua ada cerita unik-unik masing-masing kita ini. Ya, pokoknya di sana itu kalau bisa tuntas semua. Ya, biarkan air mata itu bercucuran sampai habis, nggak apa-apa. Yang penting kita adalah curhat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sampai dengan terbenam matahari. Nah, di sini juga ada sunnah Rasulullah SAW, ya, di akhir daripada wukuf, ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah waktu yang
afdol. Sama seperti hari Jumat ya, menjelang maghrib, sejam menjelang maghrib itu afdol berdoa. Karena kata Rasulullah SAW ada sedikit waktu yang apabila seseorang berdoa di waktu itu dan dikabulkan, insya Allah ya permohonannya dikabulkan dalam waktu yang singkat itu. Ya makanya itu banyak di antara jemaah kita lihat di Arafah itu keluar dari tenda, mereka berada di satu tempat dengan menandahkan tangan bermohon kepada Allah SWT menjelang matahari terbenam. Nah kemudian nanti kalaupun sudah sudah azan maghrib ya di Arafah, memang sholat maghrib itu adalah wajib. Tapi Rasulullah SAW, kita mengikuti Rasulullah SAW. Kondisi pada saat itu pasti kondisi kita dalam kondisi menunggu, ya, dalam kondisi persiapan. Maka hikmah daripada Rasulullah SAW, beliau sholat maghrib itu di Musdalifah, walaupun sholat azan maghrib sudah dikumandangkan. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak semua nanti tidak usah kita melihat orang itu kok azan sudah sholat, ya nggak apa-apa. Ini sunnah namanya. Ya, sunnah sekali lagi definisinya dikerjakan nggak dikerjakan. Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan rugi ya. Kita cari yang untung aja deh, ya kan? Nah, jadi makanya jangan latah nanti. Loh, itu KBH apa itu sudah itu bapak itu gimana? Jadi biarin. Toh juga itu sah-sah saja, ya kan? Yang kita nggak usah ribut-ribut soal itu, ya kan? Yang penting kita komit dengan bahwa sholat maghrib kita ada di Musdalifah. Yang sholat di situ juga nggak apa-apa. Yang rugi siapa itu? Yang nggak sholat. Masa di Arafah nggak sholat, kan lucu ya. Nah jadi kita nanti begitu sudah maghrib, kita siap-siap dijemput oleh mobil, kemudian dibawa ke Musdalifah. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu ada istilah murur. Mulai dari tahun 2024 ada murur namanya. Murur itu ya Musdalifah dilewati aja. Kemudian juga tahun kemarin ya rencananya mutanazul. Tanazul artinya gini, nggak mampir di Mina. Tapi kemarin itu berubah, akhirnya mampir di Mina juga. Nah, apapun kondisinya, kita samina wa ta'na. Tapi ini berlaku bagi orang-orang yang memang itu sakit yang perlu pendampingan. Ya, misalnya ada orang tua renta, dia sehat, ya, dia bisa haji, cuma perlu didampingi oleh orang. Nah, kalau Bapak Ibu saya lihat di sini semua pendampingannya bukan orang, obat, ya kan? Obat ya. Pendampingan ada dua, ada obat, ada orang. Nah, saya lihat di sini ya kita tidak ada yang sakit yang perlu pendampingan orang. Tapi kalaupun ada kurang-kurang sedikit, di antara kita saling menolong, saling membantu, ya. Nah, yang juga yang pendampingan obat jangan terlalu terikat dengan obat. Bawa obat setas gede, berapa Bu? Ya kalau di sana sakit, jangan doa begitu dong. Kalau bisa di sana sehat, obatnya dibawa lagi sini jual. Pokoknya kita doanya yang baik-baik aja. Jangan sudah dari sini, apa Bu obat banyak-banyak. Gimana tahu kita di sana sakit? Jangan doain sakit, doain sehat, ya nggak? Sehat walafiat gitu ya. Nah, jadi sesampainya kita di Musdalifah itu, ya mudah-mudahan tidak ada yang murur, tidak ada yang terpisah dari kita yang ditangani oleh petugas kloter yang dibawa tidak bersama kita. Dan saya melihat semuanya alhamdulillah sehat walafiat. Kalaupun memang jalan jauh tidak bisa, tapi di sana juga yang jalan jauhnya ada, tapi jalan dekat juga ada. Yang masih bisa jalan dekat tidak usah murur. Ya, baik. Nah, sampai di Musdalifah itu pertama yang kita kerjakan itu sholat. Yang sudah batal wudu, ambil wudu. Di sana di Musdalifah itu tempat wudu itu luar biasa sekarang. Ya dulu antri, sekarang banyak, malah ada yang 2 tingkat. Nah, jadi ambil wudu, kemudian kita sholat maghrib. Ya, qomat doang. Karena fungsi adzan itu di waktu sholat masuk, adzan, pemberitahuan. Tapi kalau waktu adzan sudah lewat, kita hanya qomat aja. Setelah qomat, sholat maghrib 3 rakaat,
kemudian iqomah lagi, sholat isya 2 rakaat, maaf, 2 rakaat. Jadi di sana juga jamak qasar takhir, ya, maghrib ditarik ke isya. Sholat maghrib dulu, qomat, baru sholat isya 2 rakaat. Nah, karena ada juga yang dibalik, ya kita pakai dasarnya pakai ini surat An-Nisa ayat 101 aja, ya. Jadi di situ kata Allah SWT, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang yang beriman itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Waktunya bagaimana? Yaitu ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Ya, jadi kita sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Nah kemudian tidur. Ya, ini kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhaji. As-sakinah, as-sakinah, tenang di situ, jangan gerubak-gerubuk. Karena ada orang nanti di sana cuma rusak-rusuk langsung jalan. Nah, dulu itu di Musdalifah itu enggak ada hambal. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu pernah haji ya di bawah 2020 ya. Itu masih pasir itu. Tapi sekarang sudah digelar itu hambal. Ya, itu dikasih hambal digulung kemudian gelar sendiri kita. Ya. Dan tidur di sana tidur paling enak. Ya, apa? Hotel 1000 bintang. Jadi nggak ada hotel di dunia di 1000 bintang kecuali di Musdalifah. Itu atapnya langit. Ya. Lantainya langsung bumi walaupun ada hambal. Dindingnya gunung. Nah, tidur paling nikmat itu adalah di Musdalifah, ya. Itu tidur 1 malam sampai subuh itu biayanya 58 juta. Iya, nggak ada orang bisa tidur di sana. Tapi kalau sudah bayar 58 juta bisa tidur di sana, insya Allah. Nikmat rasanya. Ya, nantilah dirasakan. Ini menyampaikan yang dirasakan kita aja. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak merasakan lebih dari itu, insya Allah nikmatnya. Yang penting kita nggak tinggal di Mina Jadid. Nah ini. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan tidak tinggal di Mina Jadid. Mina Jadid itu apa? Ya itu perluasan Mina namanya. Jadid itu kan baru ya. Perluasan Mina. Perluasan Mina ini yang dari Arafah itu langsung ke Mina Jadid. Mina Jadid itu tanggal 10 dari Arafah ke Musdalifah itu malamnya jadi Musdalifah, selebihnya jadi Mina. Nah itu adalah fatwa ulama Saudi, bukan dibikin-bikin ya, karena Mina itu begitu padat. Nah, mudah-mudahan kita nggak tinggal di sana. Kalau tinggal di sana kita nggak bisa merasakan hotel 1000 bintang, cuma kita ada di tenda dan jaraknya jauhnya lontar itu 15 pulang pergi 15 kilo ya, 7,5 kilo sekali pergi, pulang 7,5 kilo, 15 kilo. Yang bagi yang kuat-kuat, bagi yang nggak kuat nanti kan ada hukumnya, bisa dibadal lontarnya. Nah, Bapak Ibu bilang SWT, jadi kita di Musdalifah itu tidur, ya. Rasulullah SAW tidak menghidupkan malam. Artinya Rasulullah SAW di Mina itu, di Musdalifah itu beliau tidak qiyamul lail, ya, tidak tahajud, tidak witir. Karena memang itu adalah tempat istirahat. Nah kemudian sampai subuh, azan, setelah azan, kemudian sholat sunnah sebelum subuh tetap di Musdalifah. Kemudian sholat subuh 2 rakaat, kemudian kita siap-siap menuju ke Mina. Ya. Nah ini sudah pagi, ya, tanggal 10 pagi. Dari Mina kita naik bus. Ya, itu masih dalam kondisi kita ihram dan dalam kondisi kita talbiyah. Naik bus. Nah, menuju ke Mina. Nah, di Mina kita akan menempati tenda yang sudah pernah kita tempati pada saat kita tanggal 8. Ya. Jadi dari Musdalifah ke Mina menempati tenda yang sudah pernah kita tempati tanggal 8. Nah, sampai di sana istirahat. Ya, mungkin itu
kalau dari Musdalifah ya itu habis subuh, kalau tidak macet mudah-mudahan jam 8 jam 9 udah masuk Mina. Tapi kalau macet wallahu a'lam bishawab, kita selalu berdoa ya Allah semoga mudah lancar, mudah lancar, mudah lancar, tambah lagi sabar, sabar, sabar dan sabar. Ya, sabar itu modal itu. Nah, kita di Mina istirahat dulu. Dalam kondisi ihram kita istirahat ya. Nanti pada saat sudah siang ya, itu makan sudah disiapkan oleh maktab ya, di Mina maktab. Nah, makan siang kemudian sholat duhur. Sholat duhur sama seperti sholat waktu kita tanggal 8. Jadi di kosor ya, kosor. Sholat duhur di kosor 2 rakaat. Nah, kemudian istirahat lagi. Nah, barulah kita persiapan untuk menuju ke Jamaratul Aqabah. Yang dilontar pada tanggal 10 itu adalah 1 jamarat saja, Jamaratul Aqabah. Dan itu waktu lontarnya sebenarnya terbit matahari sampai tengah malam. Nah, tapi kita ya di sana sudah diatur. Ya, untuk orang Asia jam sekian-sekian. Orang Eropa ya. Jadi sudah diatur semuanya. Kenapa? Karena biar tidak bentrok. Karena pada saat itu ya semua jamaah haji yang ada di Mina, bisa saja jumlahnya hampir 4 juta, 5 juta orang, itu menuju ke titik yang sama, yaitu Jamaratul Aqabah. Nah, tapi tidak usah khawatir, tentunya ada juga yang melontar pagi-pagi setelah terbit matahari, ada juga jam 8, jam 9, jam 10, tapi kita biasanya melontar itu ba'da asar. Ya, ba'da asar. Nah, setelah sholat asar, siap-siap kita menuju ke jamarat. Nah, mudah-mudahan jamarat itu dekat. Ya. Nah, pada saat tanggal 10 kita mau lontar jamarat itu hanya menyiapkan batu cuma 7. Gak banyak-banyak, 7. Dari mana ngambil batunya? Di Mina juga banyak batu. Dan sekarang ini malah berangkat dari Mekah itu oleh maktab sudah dikasih batu. Boleh nggak ya bawa ke Mina dulu? Boleh, nggak apa-apa. Ya, jangan ditumpahin lagi. Pokoknya kalau sampai di Mina sudah. Jangan nanti tumpahin lagi, aduk-aduk lagi ya kan. Nah, cuci, nggak usah. Itu terlalu banyak ritual ya, mengada-ngada itu. Nah, jadi pada saat itu kita siapkan batu cuma 7 ya. Kemudian kita sama-sama menuju ke Jamaratul Aqabah ya. Itu sambil jalan semua kita mengucapkan talbiyah ya. Sampai di Jamaratul Aqabah ya kita akan melontar. Ya, begitu nyampe di sana, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Nah, setelah melontar, ya kita minggir, ya ujung. Nah, nanti bapak-bapak sebagai syarat tahallul, tahallulnya potong rambut dikit aja, dikit, nggak usah banyak-banyak, ya. Nah, itu sudah tahallul sementara. Dan pada saat itu bapak-bapak kalau memang cuacanya panas, itu ihramnya sudah bisa menutupi kepala, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu juga tahallul. Tahallul ibu-ibu ya minimal 3 helai rambut sudah cukup. Itu nggak tahallul lagi, sudah selesai. Ya. Ibu-ibu yang tahallul siapa? Ya kalau yang alhamdulillah yang suaminya berangkat, suaminya yang singkap aja dikit belakang, bagian belakang jilbabnya, potong, selesai. Ya, ibu-ibu yang sendirian sama-sama ibu-ibu. Ya, ada anak, ya, ada teman yang nggak boleh itu, yang tahallul, yang potong rambut ibu-ibu itu orang laki yang nggak ada hubungan mahram, itu nggak boleh, haram hukumnya, karena bukan apa namanya mahram. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya mau tahallul bapak ya silakan. Di antara bapak-bapak, bapak-bapak. Saya juga nanti bapak-bapak yang motong, itu motong rambut bapak-bapak. Nah, kemudian kita pulang. Pulangnya ke tenda di Mina. Nah, sesampai di sana kita, nah tentu capek juga. Memang pekerjaannya pekerjaan capek, jalan kaki sih ya. Nah, kalau kita berangkat ba'da asar misalnya, ya, itu sampai di Mina sebelum maghrib, itu bisa untuk melakukan tahallul
cukur pelontos. Nah, saya selalu mengulang-ulang, kenapa kok pelontos, Pak? Karena Rasulullah SAW telah berdoa kepada yang pelontos ini, Allahumma arham muhallakin, Allahumma arham muhallakin, Allahumma arham muhallakin. Ya Allah, rahmati dan ampuni dosa orang-orang yang pelontos ini, yang botak ini, yang kayak solin, ya, licin. Ya, itu 3 kali Rasulullah SAW itu mendoakan. Ucuk-ucuk datang sahabat, ya Rasulullah, saya cuma sedikit gimana? Ya, didoakan juga, Allahumma arham muqassirin, ya. Ya Allah, rahmati orang yang cukur pendek, didoakan juga. Tapi kalau yang cukur pelontos itu 3 kali doakan. Maka dari itu kita selalu menyampaikan kepada ibu, bapak-bapak terutama, jadilah kita haji yang maksimalis. Jangan haji minimalis. Ya minimalis itu tadi, cukurnya dikit, gak usah tarwiyah, ya pokoknya gak usah qasar jamak. Ini bukan berarti nggak sah, akan tetapi kita ini nunggu 13 tahun. Kesempatan haji insya Allah sekali dalam seumur hidup, dan itu sudah rukun Islam. Kalau kita nggak maksimal gimana? Biayanya juga nggak kecil, waktunya 40 hari, capeknya luar biasa. Ya mudah-mudahan semua itu yang maksimal, insya Allah akan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Surga sudah menanti Bapak Ibu semua insya Allah. Maka dari itu, rambut ini bukan kita punya, kita nggak punya apa-apa. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Termasuk rambut kita yang punya Allah. Kalau Allah bilang cukur, pelontos. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, itu anakmu potong. Ya walaupun nggak jadi ya, tapi Allah itu memberikan ujian yang luar biasa. Nabi Ibrahim melaksanakan itu. Sudah sampai itu pisaunya di lehernya Nabi Ismail. Kata Allah SWT, sadaqta, engkau sudah benar. Jadi bukanlah itu hendak mendolimi Ismail, tapi itu adalah ujian yang paling berat. Ya coba, Nabi Ibrahim itu anaknya diminta untuk disembelih. Ya kita kalau diminta cuma rambut. Dan itu juga tumbuh lagi lah. Kalau nggak tumbuh lagi juga ya bagus. Sama muda kan. Dan tumbuh lagi insya Allah, lebih bagus. Ya kan. Nah, dan kalau memang udah dasar ya udah nggak ada rambut, ya doanya bagaimanapun juga ya nggak bisa tumbuh. Tapi kalau yang masih ada rambut, insya Allah habis dipotong pulang-pulang 2 minggu udah normal lagi rambut. Jadi pelontos, ya itu tanda ketundukan, tanda ketaatan kita kepada Allah. Apapun yang datangnya dari Allah perintah, jawabnya apa? Sami'na wa ta'ana. Kami dengar ya Allah, kami laksanakan ya Allah. Ya, kadang-kadang kita melaksanakannya, oh siap, laksanakan. Nah, giliran Allah yang nyuruh kita ogah-ogahan. Ya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat, ya dalam segala sesuatu apa yang memang datang dari Allah dan Rasul. Oke. Nah, kemudian ada satu sunnah Rasulullah SAW yang apabila kita ini sehat semua, kuat semua, ya kan? Nah, itu pada saat malam, 10 malam, ya sudah masuk tanggal 11, itu ada sunnahnya itu dari Mina menuju ke Mekah. Lebih kurang 7,5 kilo juga. Dari Mina ke Mekah untuk apa? Tawaf ifadah. Nah, ini apabila kita ini memang sehat, kuat. Alhamdulillah, maaf ya, bukan riak dan sombong. Umur saya dulu di bawah 60 masih bisa. Tapi ini udah di atas 60, ya bukan mikir-mikir, dijaga juga. Tapi kalau yang umurnya baru di bawah 50, bisa insya Allah. Ya, nggak apa-apa. Walaupun kita nggak berbarengan. Nah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu beda dengan tawaf umroh. Tidak pakai ihram. Ya, tawafnya tetap 7 kali sama bacaannya. Ada juga sholat di belakang makam Ibrahim, salat sunat tawaf. Ada juga sa'i. Tahallulnya nggak ada. Kenapa? Ya sudah tahallul di Mina, udah habis rambutnya, apalagi mau dicukur. Udah pelontos, udah licin ya. Nah, jadi itu namanya tawaf ifadah. Dan itu rukun. Rukun haji. Nah, sudah tawaf, kembali lagi ke Mina. Jangan kembali ke hotel. Ada orang kembali ke hotel, boleh siang, malam harus di
Mina. Karena mabit di Mina itu wajib. Kalau nggak ada di Mina tanggal-tanggal ya 10, 11, 12, 13, maka dia terkena dam, kena satu kambing dendanya. Nah, ini kalau memang nanti kita sepakati yang sehat, yang kuat, tidak ada salahnya. Tapi kalau kita sepakati setelah pulang dari Mina, itu pun tidak salahnya. Oke, ini pekerjaan tanggal 10 dan 11 malam. Nah, kemudian tanggal 11 itu kita menyiapkan ya 7 butir batu kali 3, 21. Batunya nggak usah gede-gede. Ya kalau kata Rasulullah SAW, icaratnya sebesar kotoran kambing. Kotoran kambing kan? Jangan gede-gede, ngapain? Ya kan? Ada orang saking nafsunya, nggak cukup batu bawa sendal. Ngapain sendal? Lontar apa? Lontar setan. Setan di 2 bulan yang lalu udah minggat dia. Ngapain di situ? Lontar dilempar-lempar orang. Ini adalah isyarat. Ya, jadi bawa batu 7 biji kali 3 untuk melontar Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqobah. Jumratul Ula jumlah yang pertama, ya kita lontar. Bacaannya sama seperti lontar Aqobah tadi. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Setelah melontar kita ke kiri ya. Nanti kita prakteknya nanti di sono di MM 2100. Nanti jelas sekali di sana. Ya. Ke kiri ngapain? Menghadap ke Ka'bah. Kita di sana berdoa, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa tambam maghfura. Nah, nanti buku doa ini akan dibagikan sebelum berangkat nanti ya. Sekarang hafal-hafal aja dulu. Kalau lupa-lupa nanti kasih buku. Nah, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa tambam maghfura. Ya Allah, jadikan haji kami yang mabrur dan dosa yang Kau ampuni. Itu aja doanya, nggak usah banyak-banyak. Dan di sana juga banyak orang, kalau kita doa banyak-banyak juga nanti malah kelamaan. Ya. Dah. Kemudian kembali melontar Jumratul Wusta. Wusta itu tengah. Siapin juga batu 7 biji. Nah, begitu sudah dekat, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali selesai, kita ke pinggir lagi. Ya. Kalau kita ke pinggir itu pasti kita terlihat. Sekarang ini gampang untuk melihat sekentang Masjidil Haram itu ada namanya Zam-Zam Tower dan ada jam gadang. Ya, kalau orang Padang bilang jam gadang. Ya, jadi Budu ya kan udah pernah ke sana ya tahu jam gadang. Itu paling praktis untuk menandakan kita ada di mana, kemana gitu ya. Itu ngadap ke sana, kemudian kita berdoa lagi. Ya, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa tambam maghfura. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur dan dosa yang Engkau ampuni. Tinggal satu lagi, Jumratul Aqobah. Ya, kita lontar juga pakai 7 butir batu. Begitu sampai di sana, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Nah, setelah melontar Jumratul Aqobah ini nggak ada doa-doa karena ini paling ujung. Itu Rasulullah SAW itu mencontohkan itu ya atas ajaran Nabi Ibrahim SAW, nggak ada lagi berhenti di situ. Hanya saja kita pada saat sudah melontar Jumratul Aqobah, kita berada di ujung untuk kumpul. Makanya nanti kita ada bendera khusus. Bendera warnanya apa, ya kan? Nah, paling tidak ada tas ini, kita angkat. Ya, kumpul semuanya. Udah kumpul, kembali ke tenda. Ya. Ini tanggal 11. Nah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sama pekerjaan kita. Yaitu melontar Jumratul Ula, Usta Aqobah. Masing-masing 7 kali 3. Tanggal 12. Nah, ada istilah nafar awal, nafar sani. Nah, ini perlu dipahami juga. Dalam rangka untuk menyempurnakan haji, untuk mengambil nafatilah haji Rasulullah SAW, sunnah Rasul. Tanggal 12 ada jamaah yang setelah melontar pergi pulang ke Mekah. Itu namanya nafar awal. Apa itu nafar awal? Sekelompok ya jamaah haji yang meninggalkan Mina pada tanggal 12. Kita kapan pulangnya? Tanggal 13. Itu namanya nafar sani. Kelompok yang terakhir, rombongan yang terakhir meninggalkan Mina pulang ke Mekah. Nah, itu nanti
Bapak Ibu bisa ngecek Al-Quran ya, surat surah Al-Baqarah ayat 203. Di situ jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang bertahan di Mina sampai dengan tanggal 13 yaitu nafar sani itu takwanya lebih dari orang-orang yang meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah atau nafar awal. Nah, jadi kalau kita kenapa kok nafar sani? Nah, itu lagi supaya kita hajinya maksimal ya. Orang-orang 12 sudah pulang. Kita 13 masih ada. Malah enak di tenda itu. Ada orang tidurnya bisa di mana-mana. Malah makanannya lebih-lebihan ya. Buah-buahan Masya Allah luar biasa. Nah, jadi kita sampai tanggal 13 ya. Nah, tanggal 13 Dzulhijjah itu hari terakhir lontar. Biasanya kita ini caranya begini, ya. Lontar jamarat itu kan mulai dari zawal, tergelincir matahari. Berbeda dengan Aqobah yang pertama itu, tergelincir matahari. Nah, kita kalau duhurnya misalnya jam 12, kita berangkat dari tenda. Kalau kita jauh mungkin jam 11 sudah berangkat. Jalan pelan-pelan. Nah, itu kira-kira sampai di jamarat itu ya, itu sudah adzan zuhur. Begitu adzan zuhur kita sholat. Sholatnya di mana? Di jalan. Boleh nggak? Ya memang orang itu sholat yang ingin cari sunnah. Jadi gelar sajadah, langsung qomat, langsung sholat 2 rakaat. Ini kalau bisa kita capai seperti itu bagus sekali. Artinya itu sunnah benar-benar. Begitu sudah sholat langsung menuju ke jamarat. Ya, sampai di jamarat itu tadi lontar ya. Yang pertama wula, kedua usta, ketiga aqobah, ya itu sama membaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu selesai sama ya, wula, usta itu harus doa ya, kemudian aqobah nggak doa langsung berangkat balik ke tenda. Nah, sesampainya di tenda kita naik bus pulang ke hotel. Nah, berarti di Mina itu kita udah selesai 8, 9, 10, 11, 12, 13. Inilah haji. Haji itu cuma 6 hari. Orang bertanya, ngapain kita 40 hari di sana? Iya kan? Lama-lama bener. Apa nggak kangen sama Bekasi, sama kampung, sama cucu, sama anak gitu. Nah, karena memang jamaah Indonesia paling banyak, itu menunggu giliran dijemput itu yang lama. Nah itu, ya. Mudah-mudahan ke depan itu hajinya nggak usah sampai sebulan lah, lama-lama banget kan. Nah, kalau orang Mekah mah 6 hari udah selesai hajinya, karena tinggalnya di sono. Nah jadi apa namanya kita selesai. Nah ketika sudah sampai di hotel, nah ini kalau ada yang bertanya hotel kita di mana, jaraknya berapa, jawabnya wallahu a'lam. Karena nanti itu semuanya pada saat kita mau berangkat udah kelihatan, oh kita hotel di sini, ya kan. Dengan masjid jaraknya berapa gitu kan, hotel namanya apa gitu ya. Nah begitu kita pulang dari Mina sampai di hotel, yang belum melaksanakan tawaf ifadah ya, yang nggak sempat itu tadi, yang nggak bisa ikut anak muda yang kuat yang tegar ya, nah, itu pada saat kita sudah kembali dari Mina. Biasanya kembali dari Mina ada 2-3 hari busnya itu baru normal. Kenapa demikian? Karena memang nggak bisa jalan. Ya bus itu nggak bisa jalan, begitu luar biasanya itu jamaah di jalan itu, jalan kaki. Nah, tapi kalau sudah 3 hari nanti setelah busnya sudah normal, maka yang belum tawaf ifadah itu melaksanakan tawaf ifadah, berangkat dari hotel tidak pakai ihram, ya berbarengan baru tawaf, salat sunat tawaf dan sa'i ya. Nah, berarti haji kita udah selesai. Ada yang belum dilaksanakan yaitu hadiu. Hadiu itu namanya apa namanya? Atau dam atau kurban. Ini dam, kurban, hadiu 3 istilah tapi 1 perbuatan. Kenapa ada dam? Karena kita haji tamattu. Apanya haji tamattu? Datang kita umroh yang dulu awalnya, ya umroh selesai kita cukur rambut. Cukur rambut itu sebenarnya pelanggaran, aturannya harus nyambung kan gitu. Nah jadi kita kena dam.
Maka dam itu, kurban itu atau hadiyu itu dipotong selama masih dalam hari-hari tasyrik. Apakah 10, apakah 11, apakah 12 atau 13. Nah, kita biasanya motong hadiyu itu tanggal 11. Ya, makanya nanti Bapak Ibu kita sepakat aja ya, kumpul duit kita sekian yang akan ditentukan nanti bukan sekarang ya. Kita akan berikan kepada orang yang memang sudah biasa untuk melayani kita motong hadiyu nanti itu ya. Nah, dengan demikian sudah selesai. Jadi sudah wukuf, sudah lontar, sudah hadiyu, sudah tawaf ifadah. Ya, inilah yang penting dalam haji, sudah selesai semua. Selebihnya ngapain? Nah, kalau kita misalnya gelombang kedua, kita 7 hari sebelum atau 10 hari sebelum haji wukuf itu sudah ada di Mekah, maka tinggal 20 hari. 20 hari itu 6 hari untuk haji. Berarti tinggal lebih kurang 15 hari. 15 hari itu ngapain aja? Nah, jadi kalau kita awal-awalnya setelah umroh pada saat datang itu kita ada ziarah ke Jabal Sul, Jabal Nur, Jabal Rahmah ya. Itu mesti ada itu. Jangan nanti pulang-pulang sini tanya, ke Jabal Sur enggak. Jabal Nur enggak. Terus kemana aja ibu? Nah, itulah KBIHU ini itu mengadakan. Maaf, kalau yang non KBIH artinya kalau dulu disebut mandiri, itu enggak ada. Nah, kalau kita ada ziarah itu. Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, sekeliling, Arafah. Ya, itu sebelum kita haji. Nah, setelah haji, kita juga ada ziarah. Ya, kita ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu punya cerita, ya. Ada riwayatnya, nanti kita akan sampaikan. Nah, kalau memang dibuka Museum Ka'bah, kita ke sana. Kalau nggak dibuka Museum Ka'bah, kita ke peternakan onta. Nah, ibu-ibu kalau mau nyobain susu onta asli ya di situ. Nah, jadi benar-benar orisinil, diperas, wah, mantap itu. Ya, kalau ada sesak-sesak napas sedikit, insya Allah minum susu onta hangat itu mudah-mudahan lega, ya. Bukan pakai jam kaki 3 aja lega, lebih lega lagi. Nah, jadi minum susu onta. Udah, pulang ke hotel. Nah, ada satu lagi sebelum kita ke Madinah setelah haji itu, yaitu ke Taif. Ya, Taif juga punya sejarah. Ya, punya sejarah. Bagaimana sejarahnya nanti kita akan sampaikan. Yang jelas kita selama ada di Mekah itu setelah haji ke Taif ya. Taif itu diantaranya ya kita ke Masjid Ibnu Abbas, melihat tempat Rasulullah istirahat ketika beliau keluar dari Taif. Ya, kemudian di sana ada kereta gantung,